Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukru lahu mutawaliyan wa tatra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, jemaah yang semoga kita diberkahi dan dimuliakan di majelis ilmu ini. Di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab fikih doa dan zikir. Terakhir pada pekan yang lalu dibahas tentang perbedaan antara alhamdu wa syukur. Perbedaan antara hamdalah, pujian, dengan kesyukuran. Yang intinya para jemaah sekalian, alhamdu lebih umum kalau dilihat dari sebabnya. Jadi apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita alami di dunia ini, kembalinya tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala, entah dia sifatnya baik ataupun sifatnya buruk. Kalau kita mendapatkan kebaikan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita mendapatkan ujian, bala ataupun kesusahan, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memakai doa alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau dari sisi ini alhamdulillah lebih umum daripada syukur. Kalau syukur dia diikat dengan adanya nikmat. Kalau kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memakai hati dan memakai lisan kita, kemudian dilanjutkan dengan badan kita, yaitu kita pakai kenikmatan ini dalam rangka taat, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi alatnya, kesyukuran lebih umum daripada hamdalah, bisa kita pahami. Oleh karena itu para jamaah sekalian, alhamdulillah tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ucapan kita alhamdulillah ini memakai alif lam yang dalam bahasa Arab artinya lil istighraq, yang artinya dan maknanya mencakup segala sesuatu tanpa terkecuali. Awal dan akhirnya kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari pembahasan terakhir pada jemaah sekalian. Adapun pada malam hari ini akan dibahas tentang fadilah syukur itu sendiri, keutamaan dari syukur itu sendiri. Memiliki keutamaan karena sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kesyukuran ini dalam berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian atas nikmat Allah jika kalian terhadap Allah adalah orang-orang yang beribadah kepadanya. Allah juga berfirman, washkuruni wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian ingkar, jangan kalian kufur. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un.
Wabtaghu indallahi rizqah, mintalah, harapkanlah di sisi Allah itu rizki. Wa'buduh, lalu beribadahlah kepadanya. Dilanjutkan dengan washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya, yaitu kepada Allah kalian akan dikembalikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan syukur ini dengan penyebutan iman. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bikum bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." An-Nisa, dalam surat An-Nisa. Apa yang dibalas terhadap kalian dengan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Maksudnya adalah jika kalian menunaikan, jika kalian melaksanakan apa saja yang kalian tujuannya dengan sebab kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan mengazab kalian. Ini makna ayat ini. Yaitu apa? Tujuan kalian diciptakan selain beribadah, di dalam nilai ibadah itu ada sifat kesyukuran dan keimanan. Jika kalian beribadah kemudian bersyukur di dalam beribadah ini, di samping itu berdasarkan keimanan, maka aku tidak akan mengazab kalian, kata Allah dalam An-Nisa. Kemudian mereka orang-orang yang bersyukur, para jemaah sekalian, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi yang didapatkan dari hamba-hamba yang lainnya. Dalam artian orang yang bersyukur dikhususkan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin." Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyaqulu, lalu mereka mengatakan mereka diberikan nikmat melebihi kami. Kemudian Allah menjawab, "Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin." Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur di antara kalian? Jadi Allah lebih mengetahui apa yang ada pada hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang lebih bersyukur? Kemudian setelah bersyukur seorang hamba, maka Allah akan tambahkan padanya kenikmatan, hingga kenikmatan tersebut tidak akan pernah habis dan sirna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Allah mengumumkan, jika kalian bersyukur, apa kata Allah? La azidannakum, pasti aku akan menambahkan untuk kalian. Sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, jika kalian ingkar, sesungguhnya azab itu pedih, para jemaah sekalian, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala membagi dari sisi ini dua golongan manusia. Pertama, golongan yang banyak bersyukur. Sebaliknya, golongan yang tidak bersyukur, alias kufur, ingkar. Makanya sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kekufuran dan orang yang melakukan kekufuran. Sebaliknya, yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai pada diri hamba, syukur dan orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah bagi manusia jadi dua. Kami berikan jalan kepada mereka. Ada di antara mereka yang bersyukur, ada di antara mereka yang kufur. Makanya Allah menegaskan dalam surat Az-Zumar lagi, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kalian kufur, mengingkari, sesungguhnya ketahuilah Allah tidak membutuhkan kalian. Wa la yarda li 'ibadihi al-kufra. Allah tidak akan pernah meridhai di antara hamba-hambanya sifat kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan meridhai kalian. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa saja yang bersyukur, maka akibat baik dari kesyukurannya tersebut dia saja yang memperolehnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebaliknya barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Di sini Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, mengabarkan ya'buduhu man syakara. Orang yang mengibadahinya tidak lain adalah orang yang mensyukurinya. Barang siapa yang tidak mensyukurinya, dia tidaklah termasuk ahli ibadah, tidak menjadi orang yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian adalah orang-orang yang beribadah, ahli ibadah. Di ayat yang lain juga Allah menegaskan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung dari kesyukuran hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan meridhai kalian. Kemudian di antara fadilah syukur para jamaah sekalian, ini adalah wasiat pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Kemudian dilanjutkan, Allah mewasiatkan berbuat baik pada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Kami wasiatkan manusia itu kepada Allah untuk berbuat baik dengan kedua orang tuanya. Yang kedua orang tuanya, ibunya ini telah mengalami keletihan di atas keletihan. Tiada bandingan yang keletihan yang dialami oleh seorang ibu. Lalu dia difisal, disapih pada saat dia berumur 2 tahun, agar mereka bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kepada pula mereka dikembalikan. Jadi ada isyarat para jamaah sekalian bahwasanya rasa terima kasih itu dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang tua yang telah melahirkan kita, mendidik kita, dan seterusnya, itu demi kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia ini. Allah tegaskan, berterima kasihlah kepada keduanya. Jangan kalian mengingkari kebaikan mereka, meskipun bagaimanapun keadaan kedua orang tua. Dalam artian dalam keadaan yang terpuruk. Bisa saja ada seseorang yang memiliki kedua orang tua dalam keadaan non-muslim, belum beragama Islam, alias kafir. Tapi toh Allah suruh kita untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita tersebut di dunia ini. Karena rasa terima kasih
bentuk perangai seseorang, bentuk sifat seseorang, apakah ia baik ataukah buruk. Ini orang tua. Sebenarnya orang tua tidak menciptakan kita, para jemaah sekalian. Yang menciptakan kita sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun disuruh kita berterima kasih kepada orang tua, meskipun orang tua kita dalam keadaan kafir. Wa in jahadaka an tusyrika billahi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa kata Allah. Jika mereka kedua orang tua kalian berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan kalian menjadi non-muslim, jangan taati, tetapi pergaulan mereka berdua dengan baik-baik di dunia ini, karena bentuk terima kasih kita kepada mereka. Padahal orang tua statusnya adalah sebab kita berada di dunia ini. Yang sesungguhnya yang menciptakan kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Dan Allah statusnya apa? Pencipta kita. Bagaimana kita kalau disuruh beribadah, disuruh kita berdoa, kemudian kita tidak mau? Amat buruk perilaku kita, sifat kita. Allah yang memberikan segala sesuatu di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Karena yang namanya nikmat ada dua model. Model pertama adalah nikmat mutlaqah, nikmat yang sifatnya mutlak, umum. Dan nikmat mutlaqah ini, para jemaah sekalian, itu yang menyebabkan kebahagiaan kita di akhirat. Nikmat mutlaqah ini apa? Tidak lain adalah nikmat Islam. Nikmat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir, para jemaah sekalian, siapa kita? Apakah kita lebih mulia nasabnya dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Thalib. Lebih mulia kita dari mereka berdua? Jawabannya tentu saja tidak. Tetapi kita saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mutlaqah ini, yaitu nikmat Islam. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita menjalankan ibadah yang namanya salat. Kemudian nikmat berdoa, memohon, memanjatkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita, para jemaah sekalian? Apakah kita lebih kaya hartanya daripada Qarun? Apakah kita lebih besar kekuasaannya daripada Fir'aun, daripada Namrud? Ataupun lebih kaya saat ini, ya, di zaman kita ini, lebih kaya hartanya dari pelaku-pelaku bisnis ekonomi yang menguasai dunia saat ini? Tidak, jawabannya. Tetapi kok antum ataupun kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh duduknya kita di sini sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh, sejak lahir kita dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim. Kemudian kita diberikan hidayah sunnah, kita diberikan hidayah untuk mendirikan salat, berdoa, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya individu ataupun yang sifatnya berjamaah. Jadi intinya ini adalah fadlun minallah, semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlun minallahi liman yasha. Itulah fadilah dari Allah terhadap ataupun kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi syukuri kita bisa menikmati nikmat mutlaqah ini, yaitu berada di atas agama Islam, dikhususkan lagi berada di atas sunnah, dikhususkan lagi
berada dalam keadaan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang akhir perkataannya la ilaha illallah, kalimat tauhid, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian nikmat yang kedua itu nikmat muqayyadah. Kita mensyukuri nikmat muqayyadah ini. Apa makna dan arti nikmat muqayyadah? Tidak lain para jamaah sekalian, apa saja yang kita terima selama umur kita masih ada di dunia ini, dari kesehatan, dari rezeki, kemudian dari waktu luang, kemudian dari anggota badan kita sendiri, nikmat mata, nikmat hidup, nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat jalan, semuanya normal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kita mengingkari ini semua para jamaah sekalian? Tidak bisa kita mengingkari ini semua. Dari A sampai Z tidak akan pernah kita membalas kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita seumur-umur beribadah kepada Allah, satu detik tanpa kita lakukan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah membalas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pada saat Nabi Musa mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kepadamu? In ana shallaitu fa min qibali. Jika saya sholat itu disebabkan karena dirimu, wahai Allah. In ana tasaddaqtu fa min qibali. Jika aku juga bersedekah itu disebabkan karena dirimu, wahai Allah. In ana da'autu fi da'watika. Jika aku melakukan dakwah di jalanmu, dakwah di jalanmu, wahai Allah, famin ibalik itu juga darimu, wahai Allah. Apa jawaban Allah? Al-an syakartani ya Musa. Sekarang kamu berterima kasih kepadaku. Intinya para jamaah sekalian, setakwa-takwanya kita, sealim-alimnya kita, sesoleh-solehnya kita, tidak akan pernah membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Semuanya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala jika kita sholat, jika kita bersedekah, jika kita berpuasa, jika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Makanya tidak ada yang menafsiri ayat ini dengan perkataan mereka bahwasanya seseorang mampu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Tidak ada yang bisa menafsiri ayat ini dengan arti ini. Ada orang yang benar-benar bertakwa? Tidak ada. Karena yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia balas pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah bisa membalas orang tersebut, meskipun dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsiran orang yang benar-benar bertakwa itu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa an yuta'a wa la yu'sa. Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Wa an yuzkara wa la yunsa. Allah itu diingat, jangan dilupakan. Insyaallah. Kemudian perjamaah sekalian, Allah itu disyukuri, jangan dikufuri.
wa an yushkara wa la yukfar. Itulah takwa, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Bisa kita pahami dari makna kesyukuran ini para jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Karena tidak akan pernah kalian mencapai derajat takwa dengan makna takwa yang sesungguhnya. Karena apa yang diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mampu untuk membalasnya. Makanya di antara keistimewaan syukur ini para jamaah sekalian, Allah memutlakkan penyebutannya kepada seluruh makhluk tanpa dikecualikan. Kalau kepada selainnya Allah ikat dengan suatu sebab. Allah membalas ganjaran seseorang sesuai dengan kehendak Allah. Fasawfa yughnihullahu min fadlihi in syaa'a. Allah akan mencukupkan kalian dari fadilahnya jika Allah berkehendak. Allah juga menjawab doa-doa seorang hamba jika Allah berkehendak. Fa yakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a. Allah akan membalas apa yang kalian minta jika Allah berkehendak. Kemudian Allah juga memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu yarzuqu man yasha. Kemudian Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada yang Allah kehendaki. Yaghfiru liman yasha. Allah juga memberikan taubatnya kepada yang Allah kehendaki. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah memberikan taubat kepada orang yang Allah kehendaki. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kehendaknya tatkala membalas orang-orang yang bersyukur, alias balasan Allah pada orang-orang yang bersyukur tidak terikat, tidak terbatas karena kehendak Allah. Allah akan balas wa najzish syakirin. Kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wa sanajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Allah tidak memakai kata-kata liman yasha, alias sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan balas kebaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersyukur, yang tidak lain adalah orang yang bisa balas budi antara makhluk saja. Para jamaah sekalian, kalau kita memberikan kebaikan kepada seseorang, balasan orang itu entah baik atau buruk, tentu saja kita akan tidak perhatian alias tidak suka jika orang yang sudah kita beri kebaikan itu tidak membalas kita dengan yang ma'ruf, yang baik juga, alias tidak berterima kasih. Ini antara makhluk. Secara tabiat tidak bisa menerima orang tidak tahu terima kasih. Apalagi hubungannya antara kita sebagai makhluk dengan Khalik kita, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang musuh Allah, yaitu iblis. Tujuan iblis para jamaah sekalian, bagaimana ia berusaha memutuskan manusia itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis tahu benar kedudukan syukur ini, akan keagungan syukur ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Apa kata iblis? Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah sebelah kanan mereka, dari arah sebelah kiri mereka.
dan engkau tidak akan mendapati dari mereka kebanyakannya tidak bersyukur. Jadi untuk memutuskan rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah misi terbesarnya siapa? Iblis. Makanya akibatnya apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesyukuran itu adalah tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan segala bentuk macam-macam nikmatnya dalam rangka makhluk ataupun hambanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidaklah memiliki ilmu, tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu Allah jadikan untuk kalian pendengaran, Allah jadikan untuk kalian penglihatan, Allah jadikan untuk kalian hati. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Fa inna syukrahu wa sabilu Rasulillah wa anbiya'ihi. Oleh karena itu syukur itu adalah jalannya para rasul Allah Subhanahu wa taala dan jalannya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah akhassi khalqillah, makhluk Allah yang spesial, yang paling khusus, wa aqrabihim ilaih, dan makhluk yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dicontohkan yaitu Nabi Nuh alaihi salam, zurriyat man hamalna ma Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh, Allah kabarkan tentang diri beliau dan anak-anak keturunan beliau, yaitu innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu adalah orang yang sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini zuriyah, anak keturunannya. Tujuannya adalah anak keturunan Nuh semuanya harus mengikuti bapaknya. Bapaknya dalam keadaan hamba yang banyak bersyukur, maka anak keturunannya juga harus mencontoh bapak, mencontoh, meniru sang bapak yang memiliki sifat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Karena setelah banjir yang besar, semua ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Dan Nabi Nuh memiliki 3 anak, dan dari 3 anak ini mengalirlah anak-anak Nabi Nuh sampai saat ini para jamaah sekalian. Kemudian juga orang yang bersyukur memiliki sifat seperti manusia-manusia spesial, yaitu para nabi dan rasul. Dicontohkan yaitu Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'amihi ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah ummah yang maknanya adalah panutan, teladan yang harus diikuti dalam kebaikan. Dan Nabi Nuh adalah orang yang sangat-sangat taat, yang menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Nuh
yaitu Al-Hanif. Nabi Ibrahim, dia adalah orang yang lurus, yang menjauhi segala bentuk kesyirikan, orang yang bertauhid. Kemudian dari sifat-sifat Nabi Ibrahim yang 3 ini, yaitu panutan, kemudian orang yang sangat taat, orang yang menjauhi segala bentuk kesyirikan. Allah tutup tentang kabar Nabi Ibrahim, syakiran li'an'umih, dia adalah orang yang banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya, siapa saja di antara manusia yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak lain adalah manusia-manusia khusus, adalah manusia-manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para nabi dan rasul. Dan tidak lain mereka adalah manusia-manusia khusus spesial dan manusia-manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dilanjutkan hakikat syukur dan kedudukannya di sisi para salafus saleh, para jamaah sekalian. Asal kesyukuran dan hakikatnya yaitu al-i'tirafu bi'in'amil mun'im, mengakui nikmat yang memberikan nikmat, ala wajhil khudu'i lahu wa dhulli wal mahabbah, dengan menyikapi pengakuan ini disikapi dengan khudu', tunduk patuh, merasa hina, kemudian mahabbah diiringi dengan rasa kecintaan. Faman lam ya'rif an-ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Makanya barang siapa yang tidak mengetahui nikmat, dia bodoh tentang nikmat tersebut, dia bukanlah termasuk orang yang mensyukuri nikmat. Wa man 'arafaha wa lam ya'rif al-mun'ima biha lam yashkurha aidan. Barang siapa yang mengetahui nikmat akan tetapi tidak mengetahui sang pemberi nikmat tersebut, dia bukanlah termasuk orang yang bersyukur. Wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima, siapa saja yang mengetahui nikmat dan yang memberikan nikmat, lakin jahalaha kama yajhadu al-munkiru li ni'matil mun'im 'alaihi faqad kafarha, akan tetapi dia mengingkari nikmat dan mengingkari yang memberikan nikmat, dia bukan termasuk orang yang bersyukur. Bisa kita pahami? Wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhda' lahu wa yuhibbuhu wa yarda bihi wa 'anhu lam yashkurha aidan. Barang siapa yang mengetahui nikmat dan mengetahui yang memberikan nikmat, dia mengakuinya, tidak mendustakannya, tetapi tidak tunduk dan patuh dan mencintai yang memberikan nikmat, maka bukanlah ia termasuk orang yang bersyukur, para jamaah sekalian. Oleh karena itu, wa man 'arafaha wa 'arafa al-mun'ima biha wa aqarra biha wa khada'a lil-mun'imi biha wa 'afahu wa radiya bihi wa 'anhu wa ista'malaha fi mahabbihi wa ta'atihi fa hadha huwa asy-syakirul laha. Oleh karena itu, barang siapa yang mengetahui nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat dan mengakui keduanya, yaitu mengakuinya, tidak mengingkarinya, wa khada'a lil mun'imi biha, dilanjutkan dengan tunduk dan patuh kepada yang memberikan nikmat dan mencintai dan ridha kepada yang memberikan nikmat, dan dilanjutkan dengan memakai nikmat tersebut dalam rangka mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang bersyukur, para jamaah sekalian. Ini perkataannya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Makanya para jamaah sekalian, syukur itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, khudu'us syakiri bil masykur, tunduk patuh. Wa hubbuhu, cinta. Yang ketiga, i'tirafuhu bi ni'matihi, mengakui nikmat Allah
wa thana'u 'alaihi biha, dan memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena nikmat tersebut. Wa alla yasta'bilha fima yakrah, janganlah ia memakai nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah murkai. Ini adalah 5 asasnya syukur para jemaah sekalian. Dari 5 asas syukur ini dibagi menjadi 3. Yang 3 ini kita pakai dalam rangka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur memakai hati dengan tunduk dan cinta. Kemudian kita pakai melalui lisan dengan menyebut nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian memakai jawarih, yaitu anggota badan, kita pakai nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempurnalah seseorang apabila memenuhi 5 hal ini, 5 asas syukur ini. Dia termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini para jemaah sekalian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya yang hadir di sini, terutama untuk saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.